Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3A, B, dan C. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Anak soleh dan soleha, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk siswa yang beragama non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 5 tentang cuaca, subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim, pembelajaran kedua. Anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan dan menuliskan manfaat sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap dan benar. Kemudian 2. Siswa dapat mengidentifikasi dan menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan tentang cuaca, musim, dan iklim menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Hari ini kita akan belajar PPKN dan Bahasa Indonesia. Pelajaran pertama yaitu PPKN. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Nah, di sini ada gambar kepala desa sedang mengumpulkan warga untuk memberikan pengumuman bahwa sebentar lagi itu akan musim hujan. Maka dari itu kepala desa memberikan pengumuman tentang kerja bakti yang akan dilaksanakan oleh warga. Nah, semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, kemudian menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, dan yang ketiga membersihkan sampah di jalan desa. Nah, ini adalah pekerjaan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir. Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai. Di sini ada gambar nih, gambar warga sedang melaksanakan kerja bakti ya. Ada yang menyapu, ada yang menebang batang pohon, ada juga yang membersihkan saluran air atau membersihkan sampah di sungai. Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah,
Sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Nah, sampah ini harus dibuang pada tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Di sini ada gambar Udin dan Edo sedang memunguti sampah dan membuang sampah tersebut ke tempat sampah. Sambil bekerja, mereka pun bercakap-cakap. Bacalah percakapan mereka berikut ini. Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti termasuk kita. Kemudian Udin menjawab, betul sekali, penduduk memiliki jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan, saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Lalu Edo juga berbicara nih, inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama ya. Sesuai dengan semboyan kita, semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di sini walaupun berbeda pekerjaan, tetapi tetap bersatu untuk membersihkan lingkungan desa agar tidak banjir. Nah, inilah pentingnya bersatu ya anak-anak ya. Pentingnya bersatu akan menciptakan kerukunan antar warga, kemudian akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Di sini ada gambar kepala desa sedang memberikan atau mengucapkan terima kasih kepada warga karena sudah sama-sama bekerja bakti melaksanakan pekerjaan secara tanggung jawab. Sudahkah warga di daerah tempat tinggalmu bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan? Ajaklah penduduk di daerah tempat tinggalmu untuk kerja bakti, bersiap menghadapi datangnya musim hujan. Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Sekarang anak-anak kerjakan tugas pertamanya ya. PPKN, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Pengumuman apa yang akan kepala desa sampaikan kepada warga? 2. Pekerjaan apa saja yang dapat dilakukan warga untuk mencegah terjadinya banjir? 3. Pekerjaan apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya saat mengikuti kerja bakti? Kemudian 4. Apa akibatnya jika sampah dibuang sembarangan? Dan yang terakhir nomor 5, mengapa sikap bersatu itu penting? Nah, ini jawabannya ada semua ya dari teks yang tadi sudah kita baca. Selanjutnya, pelajaran kedua yaitu bahasa Indonesia. Kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita. Ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Berikut informasi yang diperoleh Udin. Nah, di sini ada teks berjudul Perbedaan Cuaca dan Iklim. Nah, definisi cuaca, definisi itu arti ya. Arti cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 7, keadaan cuaca di kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa sejuk.
Akan tetapi pada pukul 14, keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Kemudian definisi iklim atau artinya iklim. Iklim adalah keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11-30 tahun. Iklim ini bersifat stabil dan tidak mudah berubah ya. Stabil itu artinya tetap. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Informasi apa saja yang dapat kamu temukan dalam teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Diskusikan bersama temanmu, kemudian identifikasi informasi yang ada dalam teks bacaan tersebut. Lalu tuliskan pokok-pokok informasinya pada kolom yang tersedia berikut. Nah, di sini Ibu akan menuliskan informasi dari teks yang sudah kita baca ya. Adapun nomor 1, cuaca itu meliputi daerah tertentu saja, sedangkan iklim meliputi daerah yang luas. Kemudian nomor 2, cuaca diamati dalam waktu yang singkat, sedangkan iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11-30 tahun. Selanjutnya, cuaca itu mudah berubah-ubah, sedangkan iklim bersifat tetap atau stabil dan tidak mudah berubah. Yang keempat, cuaca terjadi di suatu tempat yang lebih sempit, sedangkan iklim terjadi di suatu tempat yang lebih luas. Cuaca ini terjadi dalam waktu kurang lebih 24 jam, sedangkan iklim terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama atau tahunan ya. Kemudian cuaca dapat diamati harian, sedangkan iklim dapat diamati selama bertahun-tahun. Cuaca dapat diperkirakan dengan mudah, sedangkan iklim diperkirakan lebih sulit untuk dilakukan. Nah, ini ya perbedaan cuaca dan iklim. Anak-anak sekarang kerjakan tugas yang kedua ya, bahasa Indonesia. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 6, cuaca diamati dalam waktu yang titik-titik-titik. Nomor 7, keadaan cuaca di suatu daerah selalu titik-titik-titik. Nomor 8, iklim ditentukan dalam waktu yang titik-titik-titik. 9, iklim bersifat titik-titik-titik. Dan terakhir nomor 10, iklim meliputi daerah yang titik-titik-titik. Baiklah anak-anakku semuanya, materi pembelajaran kedua hari ini telah selesai. Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.